warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi tentang isu-isu mutakhir problem pendidikan di Indonesia dengan dosen pengampu Dadang Rahman Munandar, MPD. Nah, sebelum ke materi, kita perkenalkan nama-nama anggota yang ada di kelompok 12. Yang pertama, ada saya sendiri dengan Novi Darojatunisa dengan NPM 20106310500138. Kemudian ada Putri Patricia dengan NPM 20106310500191. Dan terakhir ada Sri Lestari Berbagariang dengan NPM 20106310500111. Nah, di dalam menjelaskan materi dibagi menjadi ada definisi pendidikan, hubungan matematika dan masalah pendidikan di Indonesia, isu-isu mutakhir masalah pendidikan di Indonesia, ada soal dan jawaban seputar masalah pendidikan, kemudian ada rekomendasi permasalahan. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Definisi pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan P dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia menjelaskan, pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Para masyarakat mengartikan pendidikan adalah pengajaran yang dilakukan di sekolah, yang mana sekolah tersebut sebagai tempat terjadinya pengajaran atau pendidikan formal. Selanjutnya ada isu-isu mutakhir masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ada biaya pendidikan, kemudian konstitusi pendidikan, kemudian fenomena korupsi, lalu ada kurikulum pendidikan, ada fasilitas pendidikan, dan ada tenaga pendidik. Biaya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan sehingga tidak terjangkau bagi masyarakat di kalangan bawah. Pemerintah hanya bisa menyediakan biaya pendidikan sampai tingkat SMA saja, sehingga banyak siswa tidak bisa memperoleh pendidikan tinggi yang sebenarnya penting untuk didapatkan. Walaupun pemerintah juga menyediakan perguruan tinggi negeri yang harga atau biayanya lebih murah dari perguruan tinggi swasta.
Dalam dunia perkuliahan, uang kuliah tunggal mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 2013 sebagai sistem pembayaran perguruan tinggi negeri atau PTN. UKT adalah biaya yang ditanggung oleh mahasiswa setiap satu semester. Fungsi dari UKT adalah memberikan keringanan bagi mahasiswa yang kurang mampu melalui sistem subsidi silang pemerintah yang besarannya berdasarkan pada kondisi ekonomi dan sosial keluarga mahasiswa. Pengertian UKT dalam pasal 1 angka 5 Permendikti 39 tahun 2017 adalah biaya yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Terkait penghitungan besarnya penetapan UKT, wajib memperhatikan biaya kuliah tunggal atau BTK. Sejak pandemi COVID-19 mulai menginfeksi Indonesia pada awal Maret lalu, seluruh kegiatan belajar perguruan tinggi mulai beralih melalui daring atau online. Semenjak pandemi, beragam keluhan mulai dirasakan oleh para mahasiswa, baik dari efektivitas maupun fasilitas pembelajaran yang kurang memadai. Secara bergiliran, beberapa nama-nama kampus pun memuncaki trending dan di platform media sosial Twitter. Lalu ada Konstitusi Pendidikan. Menteri Pendidikan Indonesia, Nadiem Anwar Makarim menetapkan 4 program pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. 4 program pokok kebijakan pendidikan ini menjadi arah pembelajaran yang fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meliputi ujian sekolah berstandar nasional atau USBN, kemudian ujian nasional atau UN, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB melalui sistem zonasi. Prosedur pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam Merdeka Belajar belum mengulas tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dinilai cukup problematik. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pendidikan di Indonesia sendiri sedang berupaya meningkatkan sistem pembelajaran untuk mewujudkan suasana belajar bagi para peserta didik agar lebih aktif dalam meningkatkan kemampuannya di segala bidang, mulai dari kepribadian, soft skills, keterampilan, hingga bela negara. Kekurangan Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar belum mengarah kepada sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dengan baik. Yang kedua, Merdeka Belajar belum matang dalam persiapannya. Yang ketiga, SDM yang belum terstruktur dengan baik. Lalu ada kelebihan Merdeka Belajar. Yang pertama, menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel. Yang kedua, memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil. Yang ketiga, memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. Dan yang terakhir, bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja. Adapun fenomena korupsi. Berdasarkan catatan ICW,
atau Indonesia Corruption Watch, sektor pendidikan merupakan satu dari 10 sektor yang paling banyak dikorupsi pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Adapun nilai kerugian negara di sektor pendidikan mencapai 410,9 miliar rupiah, dengan nilai suap yang berhasil ditemukan sebesar 52,4 miliar rupiah. ICW mengidentifikasi ada 15 anggaran pendidikan yang rawan dikorupsi. Dari anggaran sarana dan prasarana pendidikan dengan 55 kasus dan nilai kerugian negara mencapai 190 miliar rupiah. Nah, ini anggaran rentan korupsi. Yang pertama, data bantuan miskin dengan 3 kasus, dana beasiswa 5 kasus, dana hibah 11 kasus, dana penerimaan negara bukan pajak, dana penelitian, dana pemberantasan buta huruf yang masing-masing 1 kasus, dana infrastruktur pendidikan sebanyak 40 kasus dengan nilai kerugian negara mencapai 139 miliar rupiah. Dana bantuan operasional sekolah atau BOS dengan 31 kasus, dana alokasi khusus atau DAK dengan 12 kasus, dana honor guru dengan 6 kasus, dana peningkatan mutu ada 6 kasus, dana bantuan operasional sekolah ada 10 kasus. Selanjutnya ada kurikulum. Pada saat ini, Indonesia menerapkan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi yang mewajibkan anak untuk aktif dalam pembelajaran. Namun disayangkan, kurikulum 2013 tidak ada kajian terhadap penerapan kurikulum 2006 yang berujung pada kesimpulan urgensi perpindahan kepada kurikulum 2013. Tidak ada evaluasi menyeluruh terhadap uji coba penerapan kurikulum 2013. Setelah setahun penerapan di sekolah-sekolah yang ditunjuk, ketidaksiapan guru menerapkan metode pembelajaran pada kurikulum 2013 yang menyebabkan beban juga tertumpuk pada siswa sehingga menghabiskan waktu siswa di sekolah dan di luar sekolah. Metode penilaian sangat kompleks dan menyita waktu sehingga membingungkan guru dan mengalihkan fokus dari memberi perhatian sepenuhnya pada siswa. Terlebih gerakan di masa pandemi COVID-19 saat ini, yaitu sistem PJJ atau pembelajaran jarak jauh, menuai banyak kritik dan keluhan. Selain dinilai memberatkan dari aspek finansial terkait dengan pengadaan gadget dan kuota, PJJ juga dirasa memberatkan orang tua yang mendapat tugas mengajarkan pembelajaran sekolah kepada anak-anaknya. Tak hanya orang tua dan murid, masalah juga dihadapi oleh para guru. Terkait dengan hal ini, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Makarim membuat kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan hasil pembahasan bersama antara Kemenag, Kemendikbud, dan KPAI. Namun, fakta di lapangan sekolah-sekolah lebih cenderung memakai kurikulum 13 yang kurang relevan dengan kondisi saat ini. Akibatnya, transformasi pendidikan kepada anak-anak juga menjadi berat. Selanjutnya, fasilitas pendidikan. Permasalahan yang sering terjadi di Indonesia adalah banyaknya sekolah yang sarana dan prasarananya kurang memadai
dan banyak yang memprihatinkan apalagi yang berada dalam daerah pedalaman atau daerah yang terpencil. Seperti halnya fasilitas yang kurang atau tidak memadai, yaitu kelas yang bocor, alat praktek yang kurang, bangku dan meja yang rusak, dan lainnya. Fasilitas selama pandemi COVID-19. Kegiatan pembelajaran menjadi secara daring atau dalam jaringan. Tidaklah semua peserta didik memiliki telepon canggih dan kuota untuk akses bantuan kuota belajar. Tetapi bantuan tersebut belum merata. Tidak semua peserta didik memiliki akses internet yang baik dan listrik di daerahnya. Terlebih daerah pedalaman yang sangat sulit untuk mengakses internet. Banyak guru dan orang tua yang gagap teknologi, sehingga proses PJJ atau pembelajaran jarak jauh menjadi terganggu atau tidak terlaksana, karena tidak bisa membimbing anak atau peserta didik untuk melakukan pembelajaran. Selanjutnya ada kesejahteraan tenaga pendidik. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, peran guru sebagai pengembang dari dasar-dasar karakter kebangsaan. Sampai hari ini, masalah kompetensi guru profesional masih jauh dari harapan. Masalah kekurangan guru masih sangat kurang. Masalah kesejahteraan guru masih terabaikan. Kasus baru-baru ini adalah kasus guru honorer yang dipecat dari sekolah negeri di Sulawesi Selatan setelah mengungkapkan jumlah gajinya di platform media sosial Facebook. Guru tersebut mengaku hanya mendapatkan uang dari bos sebesar Rp700.000 untuk 4 bulan. Namun guru tersebut mengaku bahwa ia dipecat karena adanya guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS yang segera ditempatkan di sekolah tersebut. Dapat dinilai bahwa posisi seorang guru honorer dalam sistem pendidikan di Indonesia begitu lemah, padahal pengabdiannya yang diberikan tidak kecil. Kualitas tenaga pendidik. Salah satu akar buruknya kualitas pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kualitas guru. Dari tahun 2012 hingga 2015, sebanyak 1,3 juta dari 1,6 guru yang mengikuti uji kompetensi guru atau UKG yang mengukur kompetensi mengelola pembelajaran dan pemahaman atas mata pelajaran yang diampu, bahkan tidak mencapai nilai minimum. Studi kualitatif kami melalui program RISE di Indonesia menunjukkan bahwa penyebab signifikan dari rendahnya kualitas guru adalah proses guru yang tidak fokus ke pemilihan tenaga didik profesional, melainkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan aparatur sipil (AK). Guru mampu mengajar materi yang sesuai kompetensi masing-masing. Banyak guru yang belum mengerti teknologi dengan baik. Menurut Global Education Monitoring atau GEM Report 2016 oleh UNESCO, pendidikan di Indonesia menempati urutan ke-72 dan urutan terakhir untuk kualitas guru dari 76 negara berkembang. Kompetensi guru atau dosen seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru dan dosen sudah dijabarkan secara eksplisit dan ideal. Namun, hanya sebatas kertas, belum terimplementasikan dengan sebagaimana seharusnya. Bahkan masih banyak guru atau dosen yang belum memenuhi kualifikasi seperti yang diharuskan dengan kompetensi yang masih dipertanyakan, karena berbagai sebab. Peringkat kualitas guru di Indonesia. Menurut Global Talent Competitiveness Index 2019, di ASEAN, Singapura menempati peringkat pertama dengan skor 77,27. Peringkat berikutnya disusul oleh Malaysia dengan skor 58,62, kemudian Brunei Darussalam dengan skor 49,91, kemudian Filipina, Thailand. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-6 dengan skor sebesar 38,61.
hubungan matematika dan masalah pendidikan. Isu mutakhir dalam pembelajaran matematika ini adalah mengembangkan HOTS dan menjadikannya sebagai tujuan utama dalam pembelajaran matematika. Pernyataan ini didukung oleh The National Education Association Research Vocale tahun 1997. Student acquisition of high-order thinking skill is now a nation goal. High-order thinking bersifat non-algoritmik, kompleks, melibatkan kemandirian dalam proses berpikir, sering melibatkan suatu ketidakpastian sehingga membutuhkan pertimbangan dan interpretasi, melibatkan kriteria yang beragam yang kadang menimbulkan konflik dan menghasilkan solusi yang bisa beragam, serta membutuhkan suatu usaha yang sungguh-sungguh dalam melakukannya. Kegiatan matematis tingkat tinggi itu meliputi mencari dan mengeksplorasi pola, memahami struktur dan hubungan matematis, menggunakan data, merumuskan dan menyelesaikan masalah, bernalar analogis, mengestimasi, menyusun alasan rasional, menggeneralisasi, mengkomunikasikan ide-ide matematis, dan memeriksa kebenaran jawaban. Saat ini, pembelajaran matematika pada umumnya menekankan pendekatan yang berorientasi pada perubahan dan mengenalkan pentingnya melibatkan siswa dalam memanfaatkan matematika melalui suatu proses. Proses berpikir yang dijalani siswa untuk menyelesaikan masalah matematika berkaitan dengan kemampuan mengingat, mengenali hubungan antar konsep, menyadari adanya hubungan sebab akibat, analogi atau perbedaan. Hal ini yang kemudian memungkinkan siswa memunculkan gagasan-gagasan yang bersifat original, lancar, dan luas dalam mengambil kesimpulan serta memikirkan kemungkinan penyelesaian lainnya. Namun kenyataan menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematis masih belum memuaskan. Hal ini antara lain dapat dilihat pada hasil studi Trends in International Mathematics and Science Study atau TIMSS serta dalam program for International Students Assessment atau PISA. Secara internasional, dua studi ini merupakan indikator hasil belajar matematika. TIMSS dan PISA. Pada kompetensi TIMSS, peserta dari Indonesia masih lemah dalam menyelesaikan soal-soal tidak rutin yang berkaitan dengan menetapkan kebenaran atau pembuktian, pemecahan masalah yang memerlukan penalaran matematis, menemukan generalisasi atau konjektur, dan menemukan hubungan antar data-data atau fakta yang diberikan. Namun relatif lebih baik dalam menyelesaikan soal-soal tentang fakta dan prosedur. Akibatnya pada studi TIMSS 2015, posisi prestasi belajar anak-anak Indonesia berada pada urutan 45 dari 51 negara peserta. Pada studi PISA 2012 dan 2015 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 peringkat Indonesia sangat rendah. Soal-soal yang diajukan kepada siswa pada studi ini memang tidak terkait langsung dengan topik-topik pada kurikulum sekolah. Lebih difokuskan pada matematik literasi yang ditunjukkan oleh kemampuan siswa dalam menggunakan matematika yang mereka pelajari untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan kemampuan penalaran dan komunikasi. Hal ini pun menunjukkan siswa Indonesia lemah dalam komponen pemrosesan. Grafik peringkat TIMSS Indonesia. TIMSS Indonesia pada tahun 2015, Indonesia berada di peringkat 45 dari 51 negara, di mana terlihat bahwa Indonesia berada pada urutan 6 dari bawah. Selanjutnya ada grafik skor PISA Indonesia pada tahun 2012, 2015, dan 2018. Terlihat pada 2012, pada bidang matematika,
Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan. Ada beberapa rekomendasi untuk mengatasi isu-isu masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, mengoptimalkan biaya sekolah dan kampus. Untuk mengatasi mahalnya biaya pendidikan, kita dapat dilakukan dengan mengembangkan konsep CBE atau Community Based Education. Dengan mengembangkan konsep CBE ini, maka pemerintahan melibatkan tokoh masyarakat, kaum bisnis, pengusaha, dan kaum berduit lainnya dalam urusan pendidikan. Adapun hal yang dilakukan kampus sebagai upaya mengoptimalkan pendanaan kampus yaitu pengelolaan fasilitas pembelajaran online, bantuan kuota internet secara merata, penyaluran biaya bagi mahasiswa yang terdampak COVID-19. Yang kedua, ada pemerataan pendidikan di setiap wilayah. Hal yang sangat diperlukan lagi-lagi adalah masalah dana. Jika ingin melakukan pemerataan pendidikan secara menyeluruh, tentunya dibutuhkan biaya yang cukup besar. Hal ini yang menjadikan penghalang adalah masalah keterjangkauan. Akses yang sulit dijangkau membuat pemerataan ini akan sulit terwujud. Pada tahun 2017, Kemendikbud telah melakukan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan atau Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Untuk memperlakukan sistem zonasi ini haruslah juga disertai dengan peningkatan kualitas fasilitas yang ada di sekolah. Peningkatan ini bertujuan untuk kenyamanan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Selain itu, peningkatan fasilitas juga berguna untuk menunjang tingkat kemampuan siswa dalam menyerap pembelajaran yang ada di sekolah. Yang ketiga, memberikan dana untuk meningkatkan fasilitas pendukung pendidikan. Seringkali dana untuk pendidikan ini dikesampingkan, dipandang sebelah mata, dan bahkan seringkali dikorupsi. Padahal dana untuk bidang pendidikan ini akan sangat membantu pembangunan fasilitas yang memadai bagi para siswa. Dengan adanya fasilitas yang menunjang dan memadai, maka juga akan meningkatkan kualitas pembelajaran para siswa, dan secara tidak langsung juga akan memperbaiki dan meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Pada tahun 2019 silam, pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk di bidang pendidikan sebesar 492,5 triliun rupiah guna meningkatkan kinerja kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan bagi pemerintah untuk bijak dalam menggunakan anggaran tersebut. Pemerintah perlu memperhatikan keperluan yang bersifat administratif. Namun tidak ketinggalan, pemerintah juga harus memenuhi dan memperlihatkan aspek dari kualitas materi pembelajaran. Yang keempat, menetapkan kebijakan yang bersifat efektif dan berkelanjutan. Kebijakan yang terus berubah-ubah hanya membuat kebingungan bagi para siswa dan guru, yang nantinya akan berakibat pada kualitas pembelajaran siswa itu sendiri. Pemerintah harus menerapkan sebuah kebijakan sistem pendidikan yang mendukung dan merangsang daya pikir serta kreativitas siswa. Selain itu, pendidikan karakter juga tak kalah penting untuk mendukung terciptanya SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Pemerintah juga harus memikirkan bagaimana kebijakan mengenai sistem pendidikan ini dapat berlangsung secara berkelanjutan dan dapat menyesuaikan dengan masa yang akan mendatang. Hal ini agar kurikulum yang sudah dibuat tidak mudah untuk berubah-ubah. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik. Para tenaga pendidik yang ada di Indonesia masih sedikit yang memiliki kualifikasi yang layak. Kualitas dari tenaga pendidik ini perlu diperhatikan. Hal ini karena tenaga kependidikan sangat berperan penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang terakhir, mengembangkan HOTS dan menjadikannya sebagai tujuan utama dalam pembelajaran matematika. HOTS atau High Order Thinking ini bersifat non-algoritmik yang melibatkan kemandirian dalam proses berpikir.
yang sering melibatkan suatu ketidakpastian sehingga membutuhkan pertimbangan dan interpretasi, melibatkan kriteria yang beragam yang kadang menimbulkan konflik, sehingga siswa dapat mencari dan mengeksplorasi pola, memahami struktur dan hubungan matematis, mengumpulkan data, merumuskan dan menyelesaikan masalah beranalogis, mengestimasi, menyusun alasan rasional, menggeneralisasi ide-ide matematis, dan memeriksa kebenaran jawaban. Di sini kami ada beberapa soal dan jawaban mengenai isu-isu masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, mengapa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat program Merdeka Belajar? Jawaban yang kami dapatkan, karena dengan rencana program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar akan menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel, memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil, memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat, dan bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja. Soal yang kedua, mengapa berbagai pihak menolak adanya kurikulum 2013? Dan jawaban yang kami dapatkan, karena kurikulum 2013 tidak ada kajian terhadap penerapan kurikulum 2006 yang berujung pada kesimpulan urgensi perpindahan kepada kurikulum 2013. Tidak ada evaluasi menyeluruh terhadap uji coba penerapan kurikulum 2013 setelah setahun penerapan di sekolah-sekolah yang ditunjuk, kesiapan guru menerapkan metode pembelajaran pada kurikulum 2013 yang menyebabkan beban juga tertumpuk pada siswa, sehingga menghabiskan waktu siswa di sekolah dan di luar sekolah, serta metode penilaian yang sangat kompleks dan menyita waktu sehingga membingungkan guru dan mengalihkan fokus dari memberi perhatian sepenuhnya pada siswa. Yang ketiga atau yang terakhir, mengapa siswa harus mempunyai kemampuan tingkat tinggi dalam berpikir? Jawaban yang kami dapatkan, high order thinking bersifat non-algoritmik yang melibatkan kemandirian dalam proses berpikir, terutama dalam pembelajaran matematika. Berpikir tingkat tinggi harus ditingkatkan karena akuisisi siswa berpikiran tinggi sekarang menjadi tujuan bangsa, serta maju tidaknya suatu negara ditentukan oleh pola pikir masyarakatnya. Selanjutnya adalah kesimpulan mengenai isu-isu masalah pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah satu hal yang penting kita perhatikan. Pendidikan ini mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Namun, kualitas pendidikan di Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Terlebih, pada saat ini Indonesia sedang dilanda musibah COVID-19, di mana seluruh masyarakat Indonesia harus berpikir secara kreatif, inovatif, dan kritis agar Indonesia tidak tertinggal oleh zaman. Kualitas pendidikan yang rendah di Indonesia itu disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, biaya pendidikan di Indonesia yang bisa terbilang mahal dan tidak merata, konstitusi pendidikan yang masih kurang dalam segala aspek, kurikulum pendidikan di Indonesia yang berubah-ubah sehingga banyak tenaga pendidik dan peserta didik yang belum siap, tingginya angka korupsi di sektor pendidikan yang sangat berdampak terhadap lembaga-lembaga pendidikan, fasilitas yang kurang menunjang dan tidak merata, kurangnya kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia terutama guru-guru honorer, dan banyak kualitas guru di Indonesia yang kurang diperhatikan. Melihat kondisi pendidikan di Indonesia yang cukup memprihatinkan, harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah antara lain mengoptimalkan biaya, menetapkan kebijakan yang bersifat efektif dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik, dan melakukan pemerataan pendidikan. Jika dikaitkan dengan matematika,
kualitas Indonesia pun masih sangat rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Terbukti dalam tes TIMSS dan PISA dalam bidang matematika Indonesia berada di peringkat bawah. Melihat kondisi seperti ini, perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran matematika. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga pendidik adalah melakukan inovasi dalam pembelajaran. Perbaikan dalam metode dan cara penyajian pembelajaran dapat dilakukan karena masih banyak ditemukan dalam pembelajaran matematika, guru matematika yang menganut paradigma transfer of knowledge, di mana hal ini interaksi dalam pembelajaran hanya terjadi satu arah, yaitu guru sebagai sumber informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Siswa tidak diberikan banyak kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM di kelas, sehingga kata lain pembelajaran lebih berpusat kepada guru bukan kepada siswa. Pembelajaran matematika yang dilaksanakan dewasa ini orientasinya lebih kepada hasil bukan kepada prosesnya.